Shalom, selamat berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry, tempat kita berbagi inspirasi dan memperkuat iman kita. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan epistel di Minggu 27 April 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh dengan kasih karunia, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk semakin mengenal Engkau di dalam kasih-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Kami rindu Tuhan membuka telinga rohani kami dan juga lembutkanlah hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini membuat kami semakin mengerti betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menerima doa kami ini dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan bagi kita. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca kitab Wahyu, memang seringkali membuat kita penasaran sekaligus takut karena gambaran tentang apa yang terjadi di zaman-zaman akhir. Namun sesungguhnya di balik itu semua, kitab Wahyu adalah kitab pengharapan yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang berkuasa atas segala sesuatu. Saat ini kita akan menyelami Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8, di mana Yohanes memperkenalkan kemuliaan Kristus dan kuasanya yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Mari kita melihat paling tidak ada 3 poin utama, yaitu sumber kasih karunia, kemuliaan Kristus, dan pengharapan kekal. Yang pertama, sumber kasih karunia dan damai sejahtera, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5a. Yohanes memulai suratnya dengan salam, kasih karunia dan damai sejahtera kepadamu dari Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Saudara perhatikan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera ini datang dari Allah Tritunggal. Kita lihat di situ bagaimana Allah Bapa yang Dia gambarkan sebagai Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Allah yang kekal, yang tidak berubah dan berkuasa atas waktu. Kemudian yang kedua, gambaran Roh Kudus yang disebut sebagai ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, melambangkan kesempurnaan dan kuasa roh yang bekerja di tengah umat Allah. Dan Yesus Kristus yang disebut sebagai saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan penguasa atas raja-raja di bumi, ayat 5a itu. Apa artinya ini bagi kita? Sesungguhnya ini memiliki makna bahwa di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, di mana krisis ekonomi, konflik atau pergumulan pribadi, Allah Tritunggal adalah sumber kasih karunia yang tidak pernah habis dan damai sejahtera yang melampaui akal dan pemikiran manusia. Waktu kita merasa lemah, ingatlah bahwa kasih karunia Allah cukup untuk menopang kita. Apakah saudara sedang mencari damai di tengah badai hidup? Firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadanya, kepada Allah yang kekal itu. Jadi Allah itu adalah sumber kasih karunia dan damai sejahtera. Yang kedua dari teks ini kita bisa melihat bahwa kemuliaan Kristus yang tidak tertandingi, ayat 5b sampai dengan ayat 6. Kita lihat di situ selanjutnya bagaimana Yohanes memuji Yesus dengan kata-kata yang begitu indah. Yohanes mengatakan kepada Dia yang mengasihi kita. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita dengan darah-Nya.
Yesus bukan hanya raja, tetapi dia adalah penebus kita. Perhatikan apa yang disebutkan tentang Kristus di sini. Pertama, bahwa dia mengasihi kita. Kasih Tuhan itu adalah kekal, bukan sementara. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, kasihnya itu tetap setia. Kemudian dikatakan dia melepaskan kita dari dosa. Darahnya di kayu salib telah mematahkan kuasa dosa. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi anak-anak Allah yang bebas oleh karena darahnya yang membebaskan kita. Kemudian dia menjadikan kita kerajaan dan imam-imam. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi ia juga memberikan kepada kita kehormatan untuk melayani, baik itu sebagai imam dan memerintah bersamanya. Kita bisa membayangkan bahwa betapa luar biasanya panggilan ini. Kita yang dulunya penuh dengan dosa, kini dipanggil untuk menjadi wakilnya Allah di dunia ini. Apakah hidup Anda sesuai dengan panggilan mulia ini? Teks ini sesungguhnya mengajak kita untuk melayani Tuhan dengan penuh kasih syukur atas kasih dan kuasa-Nya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pengharapan kekal dalam kedatangannya, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Selanjutnya kita bisa melihat di sana bagaimana Yohanes menulis, lihatlah ia datang dengan awan-awan. Ini adalah janji bahwa Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan, bahwa setiap mata akan melihatnya, bahkan mereka yang menolaknya akan menyesal. Namun bagi kita yang percaya kedatangannya, itu adalah puncak pengharapan kita. Dunia ini bukan akhir segalanya. Yesus yang disebut sebagai Alfa dan Omega, yang maha kuasa, akan menyelesaikan segala sesuatu dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita menghadapi penderitaan atau ketidakadilan. Tetapi ingatlah bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa atas segala raja. Dia yang memulai sejarah sebagai Alfa yang juga akan mengakhiri sejarah yang disebut dengan Omega itu. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya. Pengharapan ini memberi kita kekuatan untuk tetap setia menjalani hidup bagi kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, Wahyu 1 ayat 4-8 ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah sumber kasih karunia, penebus yang mulia dan Raja yang akan datang kembali. Di tengah dunia yang penuh dengan gejolak saat ini, ketidakpastian, Dia adalah batu karang kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda hidup dalam damai sejahtera yang daripadanya? Apakah kita sudah menghidupi panggilan sebagai imam dan kerajaan Allah? Apakah kita menantikan kedatangannya dengan penuh sukacita? Sesungguhnya kita harus merespon dengan doa dan puji-pujian kepada Dia yang layak menerima segala kemuliaan. Mari kita hidupi iman kita dengan setia, karena Dia yang setia telah memanggil kita. Oleh karena itu saat ini, luangkanlah waktu untuk merenungkan kasih Kristus dan berdoa memohon damai sejahtera dalam pergumulan saudara. Carilah satu hal yang konkret yang minggu ini untuk melayani sebagai imam, mungkin dengan berbagi kasih atau mungkin bisa mendoakan seseorang. Dan apa yang bisa kita dapatkan dan kita lakukan dari teks ini? Mari hiduplah dengan tetap setia kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Raja yang kekal, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan melepaskan kami dari kuasa dosa. Topanglah kami dengan kasih karunia-Mu dan teguhkanlah kami untuk hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami menantikan kedatangan-Mu dengan penuh pengharapan. Dalam nama-Mu yang mulia, Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin.